Para sahabat, sekarang saya akan berbicara tentang urbanisme memandang desa. Urbanisme sama dengan kotaisme. Dan ini 11-12 dengan modernisme. Kota sama modernitas itu ya dua sisi. Kota itu merupakan imajinasi orang modern dan sekaligus modernisasi, ya, jalan menuju modern itu artinya juga membentuk kota, sekaligus juga pelan-pelan ya mengubah desa menjadi kota atau melakukan ekspansi kota itu pada desa. Urbanisme ini sebuah entitas secara keseluruhannya, dia mengandung ideologi, kelas, dan kekuasaan. Ideologi itu ya gagasan, termasuk gagasan membentuk modernitas baru, peradaban baru, yang menganggap bahwa desa itu sebagai tradisi jadul atau tradisional, yang lokal itu selalu tahayul, jadul, dan sebagainya. Lalu sebaliknya kalau yang datang dari dunia barat itu modern, canggih gitu ya, dan pasti benar gitu. Dan oleh karena itu ini punya kesamaan dengan apa yang disebut oleh Edward Said itu sebagai orientalisme. Orientalisme itu cara pandang modern barat dalam rangka melihat timur. Timur yang nanti itu lebih spesifik itu desa gitu. Itu ya bagian dari dunia yang lain gitu ya. Dunia yang utama adalah dunia kota, dunia barat itu. Jadi ini gagasan dalam ideologi itu nanti juga diwujudkan menjadi kebijakan, menjadi program, menjadi tindakan, bahkan sebagai gaya hidup. Saya sering mengatakan kelas menengah kota yang ngehek gitu ya, yang merasa lebih hebat, lebih canggih, lebih benar, lalu memandang desa itu jadul, kuno. Dan karena itu desa itu harus dimodernisasi mengikuti cara pandang kota. Dia juga urbanisme itu juga kelas ya. Jadi ini kalau kelas itu biasanya berasosiasi pada Karl Marx, ada bourgeois atau saya sebut rakyat jelita, ada proletar yang mencakup petani, buruh itu sebagai, mohon maaf ya, tadi yang jelita itu yang bourgeois, ini yang proletar. Proletar itu sama dengan jelata. Lalu ada juga yang namanya komprador atau rakyat jelalatan. Jadi menurut cara pandang kelas ini, negara adalah kelas komprador yang memfasilitasi rakyat jelita untuk melakukan dominasi dan eksploitasi terhadap rakyat jelata, mohon maaf. Tetapi ada cara pandang lain yang antara lain dimunculkan oleh Michael Lipton ketika dia bicara tentang urban bias. Jadi dia melihat soal kemiskinan yang berada di desa itu karena ketimpangan kelas. Jadi ada kelas kota dan kelas desa. Jadi kota itu memiliki kekuasaan yang lebih besar dan kekuasaan itu saya kira juga dibentuk oleh ideologi. Ya, dan ideologi sama kekuasaan itu nanti saling bersekongkol, saling silih berganti. Pada dasarnya ini bermula dari negara. Jadi artinya ideologi kota, kekuasaan kota, maupun kelas kota yang nanti melakukan penindasan atau menciptakan ketimpangan dengan kelas desa itu sebenarnya berawal dari negara. Negara itu artinya membentuk kota. Jadi artinya negara itu tidak hanya berbicara tentang wilayah, tetapi negara juga organisasi kekuasaan yang berpusat di kota. Karena itu ada ibu kota ya. Jadi ibu kota itu ya pusatnya kekuasaan, ibu kotanya negara, dan
ini adalah para elit, orang-orang besar, meskipun Aristoteles mengatakan bahwa para pendiri negara itu sebagai dermawan besar yang menjanjikan kebaikan, tetapi di sisi lain mereka adalah orang-orang yang hebat, yang tentu pengen ada kejayaan ya. Jadi negara itu kalau jaya ya gemerlap, punya proyek mercusuar, kaya raya. Dan karena itu salah satu cara yang ditempuh adalah membentuk kota. Kota ini sebagai pusat kekuasaan, pusat kekayaan, pusat peradaban, ilmu pengetahuan, sampai juga pelayanan publik. Dan tentu di balik itu, di balik negara dan kota ini juga ada modal ya. Jadi artinya membentuk negara itu artinya membentuk kota, sekaligus juga membentuk modal. Dan karena itu ada urbanisasi, tidak hanya berbicara mengenai perpindahan penduduk dari desa ke kota, tapi juga urbanisasi modal yang itu membentuk kota, kota membentuk modal, mengakumulasi modal, negara memfasilitasi itu semuanya sehingga kota bisa menjadi lebih besar, modal menjadi lebih besar lagi. Dan salah satu dampak atau bonus dari tiga sisi kota, negara, dan modal adalah citizen atau warga negara. Jadi sering saya katakan bahwa warga negara itu punya 4 poin ya. Orang yang memperoleh kehidupan yang layak dengan cara bekerja atau berusaha, kemudian bisa mengakses pelayanan publik yang disediakan oleh negara, keempat taat aturan hukum, dan ketiga taat aturan hukum, dan yang keempat membayar pajak. Jadi itu ciri khas orang kota, kekuasaan orang kota, gaya hidup orang kota. Kalau orang desa ya masih jauh, bukan berarti di desa tidak ada warga negara, tetap ada ya. Tetapi memang yang namanya warga negara itu kan peradaban modernitas yang itu sangat terkait dengan urbanisme, urbanisasi, pembentukan negara, pembentukan kota, pembentukan modal. Dan kemudian bagaimana urbanisme ini memandang desa dan apa yang mereka lakukan. Memang ini dalam literatur ada 2 istilah yang menarik. Pertama itu disampaikan oleh James Cone. Sebelum tahun 2000 dia menulis Seeing Like the State ya. Jadi memandang segala sesuatunya dari sudut negara ya. Jadi antara lain entah itu pembentukan birokrasi yang mengendalikan wilayah hajat hidup orang banyak, tetapi Scott juga bicara tentang simplifikasi. Jadi negara itu disederhanakan dalam bentuk peta, dalam bentuk data, itu perkembangan lebih lanjut, dan semua hal itu nanti akan dikendalikan oleh negara, termasuk saya kira juga kehidupan orang desa. Nah, oleh karena itu kalau kita bicara soal peta, soal statistik, dan kemudian aturan, birokrasi, dan sebagainya, ini sama dengan apa yang disampaikan Scott itu sebagai seeing like the state ya, melihat segala sesuatunya itu seperti negara. Dan negara itu tadi ya, ukuran-ukuran entah itu aturan, birokrasi, peta, data itu kan juga diciptakan oleh orang-orang kota, orang-orang pintar yang hidup di kota, mengenyam layanan publik kota, dan seterusnya. Sebaliknya ada juga yang ini mengkritik cara pandang Scott, yaitu namanya Warren Magnuson ya. Jadi dia tidak membicarakan tentang seeing like the state, tapi seeing like the city. Jadi Magnuson ini melihat transformasi kekuasaan kota. Artinya pada tahap awal kota itu dibentuk oleh negara, tetapi kota ini lama-lama menjadi lebih besar, menjadi sentrum kapitalisme global, dan kemudian kota ini menjadi arena tersendiri yang itu berada di luar jangkauan negara. Bahkan dia juga sebagai
negara dalam negara. Artinya kota ini juga bisa memerintah negara untuk melayani dirinya sendiri. Ya, terutama lagi-lagi ini karena kuasa modal ya, karena artinya entitas kota ini tidak hanya berbicara mengenai pemerintah yang berkuasa di kota atau gubernur atau wali kota, tetapi ini sebuah entitas dan salah satu kekuatan yang paling besar adalah modal kapitalis global maupun kelas menengah kota yang mereka itu bisa memerintah negara untuk melayani kota. Termasuk tentu saja menekan pemerintah pusat ya, yang ini berada di ibu kota. Jadi ibu kota Jakarta ini kan ya di sana ada pemerintah pusat, ada pemerintah gubernur, ada pemerintah wali kota, ada juga kekuatan kapitalisme global. Mereka bisa menekan pemerintah untuk melayani ya, entah itu pertumbuhan kota maupun dampak buruk dari kota itu. Entah itu transportasi yang macet, banjir, kumuh, kriminalitas dan sebagainya, itu mereka itu bisa meminta pada pemerintah, pada negara untuk mengatasi semua. Sebaliknya mereka juga meminta negara sudah nggak usah lah campur tangan terlalu banyak pada urusan-urusan kota, termasuk maksud saya urusan bisnis ya. Jadi artinya kalau kekuatan bisnis itu minta dibiarkan atau difasilitasi, sementara kalau efek ya termasuk efek negatif dari kota ya pemerintah harus turun tangan. Oleh karena itu ini kota ini memaksa negara, memaksa pemerintah untuk melayani diri kota itu. Nah ini namanya urbanisme ini ya. Jadi urbanisme itu ya seperti itu dan artinya ini titik tekan saja. Tetapi saya kira pandangan Magnusson itu sangat menarik bahwa kota ini ya bukan hanya sekedar area ya yang seperti dibayangkan oleh para arsitek yang ketika berbicara tentang urban planning dan sebagainya, tetapi ini relasi kekuasaan baru. Bagaimana kota itu menjadi sentrum kapitalisme global yang bisa melihat, bisa memandang, bisa mengatur, bisa menekan siapapun termasuk negara untuk melayani kota gitu ya. Dan saya kira urbanisme ini juga merambat tidak hanya memandang negara, tidak hanya mengatur negara, tetapi juga memandang desa. Ya. Jadi secara keseluruhan, seperti cara pandang modernis ya, mereka melihat desa itu jadul, kuno, tradisional, terbelakang gitu ya. Meskipun ya, keterbelakangan mereka itu sebenarnya karena efek dari urban bias seperti yang disampaikan oleh Michael Lipton. Karena ideologi dan kekuasaan kota bersama negara itu yang membesar gitu, dan negara karena diminta untuk membesarkan kota, lalu negara ini tidak sempat punya perhatian yang merata, yang adil pada kehidupan desa. Soal citizenship juga begitu. Sampai hari ini masih banyak ya ada identitas wong desa yang tidak sepenuhnya bisa kita pandang itu sebagai citizen ya. Ketika orang-orang kota ya, tentu bukan, maksud saya bukan yang jelata ya. Kalau kaum miskin kota juga nggak bisa disebut sebagai citizen, tetapi yang kelas menengah ngehek atau rakyat jelita itu yang bisa disebut sebagai warga negara yang lebih sempurna gitu. Tetapi orang-orang desa ini kemudian ditarget dengan konsep penduduk ya. Penduduk itu lebih gampangnya ya orang yang didaftar, didata dan kemudian memperoleh target seperti bantuan langsung tunai atau dan sebagainya gitu ya. Tetapi saya selalu mengingat bahwa ketimpangan kekuasaan antara desa dan kota ini saya kira sangat jelas bahwa urbanisasi itu menciptakan pembusukan kota, meskipun membuat kota semakin berjaya, semakin besar, semakin gemerlap, tetapi kota juga mengalami pembusukan dan pada sisi lain urbanisasi kota atau urbanisme ini juga menciptakan pemiskinan desa. Jadi ini saya kira juga konsep yang menarik pemiskinan desa ini, dan oleh karena itu saya memandang ada kontradiksi hubungan antara kota dan desa ini.
Orang-orang kota kelas menengah ngehek itu punya ini ya, altruisme, punya niat baik ya. Karena memandang desa itu apa namanya, tertinggal, bodoh, miskin gitu. Lalu mereka mengajak ini membentuk imajinasi ya, orang desa supaya mereka berpandangan kota. Jadi hidup yang modern, hidup yang kaya gitu. Jadi konsep kaya ini juga konsepnya orang kota. Kalau konstitusi kita ini sebenarnya tidak mengenal konsep kaya, tapi konsep adil, makmur, sejahtera. Kalau kita lihat ya, nanti akan saya bahas secara khusus ini ya, soal desa kaya ini ya. Tetapi yaitu tadi, konstruksi desa kaya itu ya dibuat oleh orang-orang urbanis, orang-orang yang berhaluan kota itu. Membuat imajinasi orang desa dan itu ada di seluruh penjuru dunia, bagaimana mereka itu berpandangan kota dan mau tidak mau kalau mereka mau maju, mau kaya juga harus melakukan urbanisasi atau pindah ke kota. Dan ini di satu sisi kan begini ya, kontradiksinya itu orang-orang kota mengajak orang desa ke kota agar hidupnya menjadi lebih baik gitu ya. Tapi kalau sudah sampai ke kota ya hidupnya bisa macam-macam. Tidak sedikit orang-orang desa itu yang kemudian menjadi kaum miskin kota, menjadi gelandangan. Dan itu seorang budayawan India namanya Ashish Nandy menulis sebuah buku yang kira-kira judulnya The Dangerous Journey ya, perjalanan yang berbahaya orang-orang desa menuju kota itu. Dan memang itu fenomena ya, kalau negara-negara dunia ketiga yang punya imajinasi modernitas gitu ya, yang pengen seperti barat ya pasti akan melakukan pemiskinan itu. Dan artinya baik imajinasi orang desa terhadap kota, perpindahan orang desa ke kota itu juga sebagai bentuk pemiskinan gitu ya. Dan yang tidak kalah penting itu orang kota melihat ya, karena kemiskinan desa tadi, itu lalu mereka pengen memperbaiki. Mereka akan bicara soal potensi, soal aset. Saya sering mengatakan bahwa masyarakat lokal itu kan punya spirit begini. Secara ekonomi ya itu sering dikonstruksi sebagai ekonomi subsisten ya. Kalau mengambil satu cukup, tidak perlu mengambil 10, karena yang 9 itu milik anak cucu yang akan datang gitu. Tetapi kalau kaum urbanis itu berpandangan bahwa kalau Anda bisa mengambil 10, kenapa mengambil 1? Gitu ya. Dan ini fenomena global. Jadi setelah kapitalisme menjadi besar, lalu orang sadar bahwa ekologi lingkungan itu mengalami krisis, dan kemudian negara-negara yang kapitalis besar hari-hari ini sibuk berkampanye untuk go green, untuk sadar lingkungan, untuk mengatasi pemanasan global, lalu mereka meminta tolong Brasil, Indonesia, bagaimana untuk menjaga alam ini ya, supaya mereka nanti kalau kutub utara mencari tidak kebanjiran dan sebagainya. Jadi untuk mencegah ini. Jadi itu saya kira karena kerakusan manusia. Mahatma Gandhi sudah pernah bilang bahwa bumi ini sebenarnya cukup untuk menghidupi seluruh manusia, kecuali hanya satu orang yang rakus. Ya, jadi itu ada sebuah keseimbangan, dan oleh karena itu kan di mana-mana yang namanya masyarakat lokal itu kan punya kearifan tentang kecukupan, keseimbangan, dan keberlanjutan. Itu tadi ya, kalau mengambil 1 cukup, tidak perlu mengambil 10 gitu. Dan saya melihat ada kontradiksi meskipun orang-orang kota ini pengen memajukan desa ya, entah dengan mengembangkan potensi aset maupun mengembangkan digital ekonomi gitu, tetapi yang paling untung dari proses itu ya orang kota. Jadi artinya pengen memajukan, tetapi juga mereka mengambil untung yang lebih besar. Jadi itu kan soal ketimpangan antara aset dan modal. Ya, orang kota tentu punya modal lebih banyak. Saya sering mengambil contoh, asetnya ada di Sidoarjo, tapi modalnya ada di Surabaya. Ya, atau secara keseluruhan ya, ini aset itu ada di seluruh penjuru negeri, ada di seluruh desa, tetapi
modalnya ada di Jakarta, ada di New York, ada di London, ada di Singapura, dan sebagainya. Oleh karena itu ini kan ketimpangan antara pinggiran sama pusat, ketimpangan antara kota dengan desa, karena kota-kota besar itu kan saling terjalin ya, dan salah satu sentrumnya adalah New York di Amerika Serikat sana gitu. Jadi artinya orang kota itu mengajak orang desa gitu supaya mengembangkan potensi asetnya. Nanti dengan digital ekonomi dan sebagainya dijual ke kota, ada rural urban linkage gitu ya. Tetapi yang memperoleh keuntungan besar dari itu semuanya adalah orang kota. Saya juga sering mengatakan bahwa orang kota mengambil hasil bumi dari desa, lalu orang desa mengais rezeki ke kota. Ini kan paradoks, ini kan ketimpangan yang luar biasa. Jadi hasil bumi itu disebut sebagai aset. Tetapi aset itu bisa menjadi modal yang besar gitu, ya. Itu namanya akumulasi kekayaan. Ya sama dengan produk-produk kulit dari Garut ya. Nanti dijual, diambil oleh orang Jakarta, lalu dibawa ke Singapura, nanti dicap orang Singapura. Nanti kalau orang Indonesia beli barang itu di Singapura harganya sudah luar biasa. Ngambil di lokal hanya 2 juta. Yang kecil-kecil ya sama, itu ada di mana-mana ya. Jadi ada gold, ada kubis, harganya Rp400 dari petani, tetapi kalau nanti sudah masuk ke pasar-pasar di kota Jogja, 1 kilo sudah 6.000 ya. Jadi itu kelompok-kelompok perantara orang kota ini itu memperoleh keuntungan yang besar, dan inilah yang disebut dengan tadi contoh-contoh ketimpangan antara urbanisme dengan ruralisme tadi ya, antara kota dengan desa gitu. Dan sama juga ketika sekarang orang-orang kota sibuk mempromosikan yang serba digital gitu ya. Banyak sekali termasuk digital ekonomi yang konon katanya untuk memberikan nilai tambah bagi orang desa. Nah, problemnya kan semata-mata bukan karena soal cara mendistribusikan, tapi produksinya juga sangat terbatas, kapital mereka sangat terbatas, asetnya sangat banyak gitu ya, aset alam gitu ya, entah itu bambu, kelapa, macam-macam lah, banyak gitu ya, tapi kapitalnya nggak ada, terbatas. Jadi kalau orang desa ya skala ekonomi rakyat itu ya paling 5 juta lah. Ya, sementara ini mau digitalisasi ekonomi yang nanti yang lagi-lagi yang akan memperoleh keuntungan adalah kelas menengah, ngehek, kaum urbanis dan sebagainya itu. Jadi urbanisasi ini sekali lagi sebagai proses untuk menciptakan tadi ketimpangan kota ini. Urbanisasi, modernisasi itu ya dua sisi ya. Jadi satu pemindahan orang desa ke kota, kedua urbanisasi aset, hasil bumi tadi. Kemudian yang tidak kalah penting juga yang ketiga ini ya itu tadi serbuan barang-barang kota itu masuk ke desa. Dan yang keempat ini soal ini ya ekspansi kota ya. Ekspansi kota ini luar biasa. Tidak hanya soal barang-barang yang dari kota masuk ke desa, tapi juga perluasan wilayah. Ya, nanti wilayah itu termasuk nanti untuk perdagangan, untuk perindustrian, perumahan, dan sebagainya ya. Jadi ya urbanisasi ini akhirnya milik kaum urbanis, dan itu nanti kaitannya dengan kapitalisme global. Karena itu saya sering mengatakan kalau Anda bicara aset ya harus kritis. Artinya kalau DPRD Sidoarjo bicara aset ya jangan hanya manajemen aset yang dibikin oleh orang kota, tapi ngomong soal daulat aset supaya maksud saya begini, Sidoarjo itu juga bisa menghasilkan capital, tidak hanya menyetor aset tapi capitalnya ada di Surabaya. Itu saya kira ada di mana-mana ya, tambangnya ada di Kutai Timur, ada di kabupaten-kabupaten di Papua Barat gitu. Tapi kapitalnya ya ada di pusat-pusat kota besar. Itu saya kira di mana-mana begitu, termasuk Jemberana dulu yang saya teliti ada di daerah Pengambengan yang ada pabrik pengolahan ikan gitu. Tapi yang punya ya bukan orang setempat. Jadi artinya
setempat itu pusatnya aset, lalu yang kota itu ya pusatnya kekuasaan, pusatnya modal, kepandaian, kepintaran, teknologi, uang, dan sebagainya. Nah, itu namanya ya ideologi itu. Jadi gagasan mengakumulasi modal ekonomi politik itu ya itu ciri khas dari urbanisme ya, yang itu difasilitasi oleh negara. Karena itu ya kita harus berbalik, dan ketika kita menyampaikan ada konsep ruralisasi gitu ya konsep daulat desa itu menjadi sangat penting. Ketika Lurah Wahyudi Anggoro Hadi ngomong, oh desa itu masa depan gitu ya, punya udara bersih, punya air, punya pangan, itulah jadilah ideologi. Jadi artinya tidak hanya penyedia barang-barang itu sebagai aset, tetapi nanti kapitalnya dimiliki atau dikembangbiakkan oleh orang kota. Jadi tawar-menawar itu menjadi sangat penting, dan kesadaran kita, kedaulatan kita tentang aset, ya gitu. Artinya kita tidak, daripada itu dieksploitasi ya, artinya kita harus melek modalnya. Jadi tidak hanya melek huruf, melek modal juga, dan ini penting, negara, pemerintah ini penting untuk melihat ketimpangan itu tadi ya. Jadi ya pemusatan kekuasaan, kekayaan di kota, diikuti dengan pembusukan, tapi pada sisi lain juga menciptakan pemiskinan, itu menciptakan ketimpangan yang dibentuk oleh ideologi kelas dan kekuasaan kota. Jadi artinya kita ngomong desa itu ya tidak hanya proyek dana desa. Kalau kita hanya terbatas pada proyek dana desa ini ya itu otaknya orang kota untuk meninabubukkan orang desa. Tetapi asetnya tadi, hasil buminya itu sudah diambil jadi modal. Karena itu kan saya sering mengatakan ya sekecil apapun ini jadilah sebagai modal, dan dana desa itu salah satu modal saja. Nanti modal-modal yang lain juga harus ada. Terus kurang-kurangnya ya kalau kita bicara rural urban linkage itu bukan yang bias kota, tetapi ya ini bagaimana orang desa itu ya tadi bisa mengambil bagian ya, mengikuti, membentuk, menikmati modal, tidak hanya menjual aset. Saya kira begitu ya. Matur nuwun.